Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur malam hari ini kita masih dipersatukan Tuhan untuk kita bisa membangun persekutuan berayat sekalipun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing atau masih dalam kelompok kecil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih lanjut kita melanjutkan ibadah kita malam hari ini, marilah kita satu dalam doa. Kita serahkan ibadah kita saat ini ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan malam hari ini kami mengucap syukur karena kesempatan terindah masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh membangun persekutuan berayat sekalipun kami masih melakukan di rumah kami masing-masing ataupun masih di kelompok-kelompok kecil Tuhan. Ini masih merupakan anugerah yang terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan terindah ini. Biarlah Tuhan persekutuan yang kami lakukan ini bukan karena kami hanya mengikuti kewajiban dan rutinitas kami, tapi ini semua adalah kebutuhan yang kami perlukan Tuhan untuk kami bisa bersekutu bersama Engkau, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih lagi kami boleh mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan ruangan yang kami pakai ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Tuhan senantiasa memberkati ruangan ini, terlebih lagi juga ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih awal pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Ria nomor 16 ayat 1 dan 2. Kumasuki gerbangnya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia gembalaku. Dia gembalaku, oh Dia gembalaku. Ku bersuka sebab Dia gembalaku, oh Dia gembalaku, oh Dia gembalaku. Ku bersuka sebab Dia gembalaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, biarlah
hati kita, hidupan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami datang kembali ke hadirat Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih lagi hati kami Tuhan, dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat Tuhan, baik yang kami sengaja, baik yang masih dalam angan-angan hati kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, sebelum kami menerima sabda kebenaran firman-Mu, kami serahkan seluruh kecemaran hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca, akan kami renungkan bersama-sama saat ini, boleh mendapatkan tempat teristimewa di hati kami Tuhan. Karena segala kenajisan kami, kecemaran kami, dan dosa-dosa kami sudah Engkau hapuskan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Diah Eka Siwi, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu ini, biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semua hanya karena rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini duduk diam, siap untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman itu boleh mengubah hidup kami menjadi anak-anak-Mu semakin baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hati kami saat ini ke dalam tangan-Mu, dan kami saat ini siap untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memujikan Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Salam Pasetuluran. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya selalu berharap saudara semua ada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Namun saya akan membacakan ayat 18 sebagai ayat nas kita bersama yang demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saudaraku yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul Semua Bisa Bilang, yang kira-kira seperti ini liriknya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Tetapi apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Ya, kira-kira demikianlah sepenggal lirik dari lagu Semua Bisa Bilang. Saudaraku yang terkasih, dari sepenggal lirik itu kita bersama-sama
dapat mengerti dan memahami bahwa sebenarnya yang dicari saat ini adalah sebuah bukti atau kenyataan daripada hanya sekedar ucapan-ucapan manis, janji-janji manis. Karena hanya ucapan itu bisa saja diingkari. Nah, saudaraku yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini kita bersama-sama bertemu dengan bacaan kita dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Ternyata di sana hal serupa juga diungkapkan oleh Yohanes. Bagi Yohanes, kasih itu bukan sekedar hanya kata mati ataupun kata sifat. Ya, kata mati ini termasuk kata benda dan kata sifat yang tidak perlu memiliki pendamping. Tetapi kata kasih di sini yang digunakan adalah mengasihi, yang berarti kata kerja. Jikalau kata mengasihi yang digunakan berarti membutuhkan adanya objek. Nah, siapakah objek itu? Objek itu tidak lain adalah sesama kita manusia. Berarti secara otomatis ketika ada kata mengasihi, di sana yang dikasihi adalah sesama manusia. Jikalau memang demikian, maka ketika kita bersama-sama membahas mengenai kasih, maka tidak hanya berbicara mengenai seorang individu saja, tetapi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, secara khusus dalam hal ini Yohanes juga mengkontraskan antara dua tokoh, yaitu Kain dan Tuhan Yesus Kristus sendiri, untuk menjelaskan mengenai kasih. Yang pertama mengenai kehidupan Kain. Kita bersama-sama tahu dalam kitab Kejadian, di sana dikisahkan bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Allah, sedangkan yang diterima adalah persembahan Habel. Ketika mengetahui hal ini, ternyata terbakarlah hati Kain. Ia merasa cemburu, ia merasa benci kepada Habel, hingga akhirnya berujung pada pembunuhan terhadap Habel saudaranya. Ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kasih di dalam kehidupan Kain terhadap Habel. Nah, di sisi lain, Yohanes mengkontraskan dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai bukti nyata cinta kasih Allah kepada kita, umat manusia. Dan tidak cukup sampai di situ. Ternyata bukti ini sungguh-sungguh nyata ketika Kristus merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Ya, dua hal yang sungguh sangat ironis yang dikontraskan oleh Yohanes. Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya Yohanes menegaskan bahwa mengasihi itu tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar dari bibir kita, tetapi mengasihi harus nyata melalui perbuatan kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sebagai orang Kristen tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata kasih. Bahkan mulai dari lahir pun mungkin kita sudah diperdengarkan kata-kata kasih, kasih, dan kasih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kasih itu sebagai mereknya orang Kristen. Nek wong Kristen iku yo mesti kasih. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah kasih itu sudah benar-benar nyata bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah kasih itu hanya sekedar merek saja?
Ada seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Ibu ini penasaran, kira-kira seberapa besar sih rasa sayang anak-anaknya terhadap sang ibu. Kemudian dia bertanya kepada anaknya satu persatu. Anak pertama menjawab, rasa sayangku seperti kuku, yang artinya setiap kali dipotong, rasa sayang itu akan terus tumbuh. Anak yang kedua menjawab bahwa rasa sayangnya itu seperti langit yang tinggi dan tidak terukur. Wah, luar biasa ini ya. Dan anak yang ketiga menyatakan bahwa rasa sayangnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah mendengar jawaban dari anak-anaknya, ibu ini sungguh terkesima dengan jawaban anak yang pertama dan kedua. Nah, kenyataannya, ketika sore hari sang ibu mulai memasak dan kemudian tiba-tiba garam di rumah itu habis. Sang ibu meminta anak-anaknya untuk membeli garam di warung yang memang jaraknya cukup jauh dari rumah. Ternyata anak yang pertama dan kedua mengatakan kepada ibunya bahwa mereka lelah, baru saja pulang dari sekolah dan mengerjakan tugas. Ternyata anak yang ketiga lah yang kemudian memberikan dirinya untuk membelikan garam itu ke warung. Sang ibu bertanya, apakah kamu tidak lelah seperti kakak-kakakmu? Anak ini kemudian menjawab, aku bisa beristirahat nanti setelah pulang dari warung. Nah, menurut saudara sekalian, kira-kira dari ketiga anak ini, manakah yang lebih mengasihi sang ibu? Ya, memang ternyata kasih itu tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata manis, tetapi melalui perbuatan nyata. Saudaraku yang terkasih, selamat mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengasihi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Setelah kita mendengar, setelah kita merenungkan firman Tuhan, itu merupakan berkat yang terbesar untuk kehidupan kita, untuk makanan bagi rohani kita. Biarlah rasa syukur itu kita ungkapkan lewat persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dan persembahan ini akan diiringi dengan Kidung Ria nomor 91, Sungguh Ku Bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di penghujung ibadah saat malam hari ini, biarlah kita bersama-sama akan menaikkan syafaat-syafaat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa sudah Kau curahkan lewat firman yang kami dengarkan, lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan, lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Itu sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami saat ini biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat malam hari ini Bapa, kami naikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan saat malam hari ini terkhusus Tuhan untuk negara kami tercinta Indonesia yang saat ini masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kami serahkan Tuhan negara kami. Kami percaya Tuhan Kau akan angkat Tuhan masa-masa pandemi ini dari negara kami, sehingga negara kami boleh selekasnya, secepatnya terbebas dari COVID-19 Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa bebas melakukan segala aktivitas kami. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh bebas melakukan ibadah, kami boleh bebas melakukan bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat-tempat ibadah yang sudah ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Bila kami berseru kepadamu, Engkau secepatnya akan pulihkan bangsa kami dan negara kami dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami serahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh mencari solusi-solusi yang terbaik, kebijaksanaan yang terbaik Tuhan. Biarlah Kau senantiasa campur tangan. Bapa yang baik, di saat malam hari ini kami juga berdoa terkhusus Tuhan untuk gereja-gerejamu, terlebih lagi gerejamu yang ada di Jemaat Cangkring ini. Kami serahkan Tuhan, tumbuh kembang gerejamu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang senantiasa campur tangan, Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan pertumbuhan gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Bapak Pendeta David sebagai gembala kami. Senantiasa Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Keluarga yang sudah mendukung pelayanannya juga Tuhan berkati. Kami serahkan juga para penatua diaken sebagai rekan sekerja dalam pelayanan di Jemaat Cangkring. Tuhan senantiasa berikan kebijaksanaan, roh kekompakan, semua dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. PKT-PKT yang sudah ada Tuhan, biarlah sekalipun masa-masa sulit ini, namun semuanya boleh dilakukan, boleh dilaksanakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak gerejamu yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang saat ini masih melakukan pelajaran di rumah Tuhan, belajar di rumah masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa berkati dengan roh semangat Tuhan, sehingga sekalipun masih belajar di rumah, namun semangat belajar mereka tetap ada Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Orang tua yang sudah mendukungnya juga Tuhan berkati dalam setiap pekerjaannya, sehingga boleh mendukung segala aktivitas yang dilakukan anak-anak yang sudah Engkau percayakan kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk muda-mudimu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang mencari pasangan hidup. Kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memilihkan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ati yuswa. Biarlah di masa-masa ati yuswanya boleh merasakan sukacita, pemeliharaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang saat ini berbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah
masing-masing. Biarlah Tuhan jamahan Tuhan senantiasa ada, kasih Tuhan senantiasa melingkupinya, sehingga sekalipun dalam kelemahan tubuh sukacita tetap ada, dan keyakinan untuk mendapatkan kesembuhan tetap ada, karena Engkaulah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Lewat obat dan perawatan para medis Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampai penghujung ibadah kami Tuhan, tak lupa kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan berkati. Biarlah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan juga Tuhan berkati dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya. Terlebih lagi hamba-Mu yang mengelola persembahan juga Tuhan berkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 388, bait yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus melimpah atas kita semua. Amin. Dipersilakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.